Ya, shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selesai. Ya, awal bulan ya. Awal bulan, Rek. Ya. Bulan baru, tema baru ya. Jadi enggak iman percaya lagi, berserah lagi ya. Seharusnya sudah mana. Nah, ini mana ini ya. Bulan ini kita belajar mengenai apa? Nah, Allah yang kita punya Allah yang besar, dahsyat ya. Bulan ini sebetulnya nggak jauh beda, makanya harus mana, iman itu harus mana, bertumbuh berakar itu ya. Nah jadi kalau kita sudah berserah percaya, alasannya itu apa? Nah ini salah satunya itu ya ini, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat itu loh. Makanya jangan ragu-ragu kalau berserah. Jangan bimbang kalau percaya. Ya, dengan sepenuh hati dan segenap kekuatan kita mau untuk percaya dan kita terus mau berserah kepada Tuhan. Ya. Kita belajar dari kitab Daniel ini. Dan saya jujur ketika karena mempersiapkan ini jadi terbuka juga pikiran saya. Ya, jadi ngeh lagi gitu loh. Oh ternyata seperti ini toh. Ya. Ternyata Daniel itu bukan hanya berbicara mengenai 4 orang itu. Siapa 4 orang itu? Sing mantep ngono loh. Terus Sadrak, Mesak, Abednego, situ ya? Situ bel kesasar ya, Belsasar ya. Ya, ternyata kita tahu di kitab Daniel ini, ketika itu bangsa Israel terpecah menjadi 2, ya kan? Masih terpecah menjadi 2, Yehuda, kerajaan Yerusalem, Israel utara dan selatan itu ya. Kemudian, nah ini yang ceritanya di kerajaan Yehuda di Yerusalem itu didatangi, dikunjungi oleh kerajaan Babilonia. Nah, di situ ada seorang raja, namanya siapa rajanya? Nah, Nebukadnezar ya. Nah ini raja nekat ini ya, mau datangi Israel ya. Hati-hati itu, datangi bangsa pilihan, akhirnya kena batunya ini ya. Nah, kita tahu didatangi oleh Nebukadnezar. Akhirnya diporak-porandakan, akhirnya dikuasai oleh kerajaan Babel. Ya. Kemudian ternyata raja ini sukanya apa? Raja ini sukanya mimpi, alias suka tidur ya berarti ya. Ping pindo ya. Selama ada 2 kali raja ini bermimpi. Dan puji Tuhan kok ya pas ya. Nebukadnezar ini datang ke mana? Ke Yerusalem ini. Di situ kan ada Daniel. Siapa Daniel itu? Daniel itu dikarunia Tuhan untuk dapat melihat, adanya penglihatan, dapat menafsirkan mimpi. Jadi kalau yang sering mimpi, cari Daniel. Ya, sebab dikatakan di Daniel 1 ayat 17 itu, Pak Indro. Ya, di Daniel 1:17 itu dikatakan kepada 4 orang muda itu yang tadi kita sebutkan satu-satu ya itu. 4 orang muda itu Allah itu memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang apa? Berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang ini Daniel dikatakan juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Di ayat 2 juga dikatakan begini, Daniel, pasal 2 ayat 20.
nanti dan juga 22. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dua-duanya, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Nah, benarlah kiranya apa yang dikatakan di kitab Amsal juga. Kita tahu bahwa 4 orang ini adalah orang yang takut akan raja, ya. Enggak. 4 orang ini takut akan Tuhan. Dan kiranya benarlah apa yang dikatakan oleh di kitab Amsal, bahwa apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, jadi siapa yang mau berhikmat, jadi harus takut akan Tuhan. Sebab ketika orang itu takut akan Tuhan, bukannya ujuk-ujuk dia akan berhikmat, dia menjadi pintar, berlian gitu, enggak. Karena ada siapa? Ada Tuhan. Daniel bisa mengartikan mimpi, Daniel bisa mengartikan segala dengan tulisan-tulisan yang dia lihat, itu bukan karena otaknya dia. Karena apa? Dia memperoleh pengertian daripada Tuhan sendiri. Ketika sang raja menceritakan mimpi-mimpinya, Daniel tuh mendapatkan sebuah penglihatan juga dari Tuhan. Daniel mendapatkan sebuah suara dari Tuhan. Jadi inilah pentingnya orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Bukan serta-merta otaknya diganti jadi otak ayam gitu. Enggak ya. Bukannya otaknya yang diganti, tetapi Tuhan yang berhikmat, yang beracara, yang berbicara atas orang yang takut akan Tuhan. Yang kiranya orang itu dikenan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan melimpahkan segala karunia-karunia yang ada. Jadi modal utama itu harus takut akan Tuhan. 4 orang ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita harus melihat, belajar daripada keempat orang ini. Karena sebulan ini kita akan belajar mengenai di kitab Daniel ini. Ya. Tapi puji Tuhan, saya dapat yang pertama bisa tak habisin semuanya ya. Lalu yang begitu menakjubkan, saya menjadi ngeh itu ya. Jadi saya menjadi lebih paham kitab Daniel ini, bukan hanya sekedar kitab penglihatan, kitab akhir zaman nantinya. Saya nggak akan berbicara mengenai hal-hal akhir zaman di kitab Daniel ini. Sebetulnya kalau kita mau gali lebih dalam, ya akan menemukan hal-hal akhir zaman itu. Tetapi saya nggak akan berbicara mengenai akhir zaman. Tetapi di Daniel pasal 4 ini, ketika kita sudah baca ya, saya sudah sedikit sharingkan di kitab pasal 1, 2, dan ketiga, dan ini masuk yang keempat. 4 pasal yang keempat ini begitu menakjubkan. Di situ diceritakan apa? Raja Nebukadnezar itu. Ada apa dengan sang raja ini? Sang raja mimpi lagi yang kedua. Dalam mimpinya juga akan diartikan oleh Daniel. Tetapi saya kita nggak akan belajar mengenai mimpi sang raja juga ya. Ya sedikit lah kita akan singgung itu. Tetapi di Daniel 4 ayat yang pertama sampai yang ketiga kita belajar ini dulu. Ini yang menulis ini adalah sang raja sendiri di pasal keempat ini. Dikatakan di ayat yang pertama, ada hal besar ya di pasal keempat ini, jadi kita mau belajar apa di pasal yang keempat ini. Di ayat yang pertama dikatakan dari Raja Nebukadnezar. Ini adalah pesan daripada sang Raja Nebukadnezar. Kepada siapa? Kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi.
bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Dikatakan ayat kedua, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Inilah ayat yang ketiga menjadi tema kita bulan ini. Dikatakan di ayat yang pertama, dikatakan dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa. Sang Raja menuliskan ini ditujukan bukan hanya kepada orang-orang di Yerusalem, orang-orang di negerinya sendiri Babel. Enggak. Pesan ini ditujukan kepada seluruh orang, semua bangsa, semua suku, kaum bahasa. Supaya bukankah dia ini sang raja, ya. Sang raja menuliskan pesan demikian, tentulah pasti harus dan akan didengar dan akan dituruti, karena ini adalah suatu pesan. Pesan raja adalah sesuatu hal yang penting. Dikatakan apa di situ? Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Di situ adalah dia sudah mengungkapkan kata-kata shalom. Ketika saya baca satu ayat ini dulu, sampai ayat kedua, sang raja bisa nulis pesan kayak gini loh. Ada apa ini? Ternyata, sang raja ini sudah melihat pekerjaan tangan Tuhan. Di pasal yang ketiga, sebelum ayat pasal keempat ini, sang raja melihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar. Apa itu? Ketika Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat sang raja ini sedang membuat patung emas waktu itu. Tingginya berapa? 30 hasta. Tinggi 30 hasta itu seberapa? Kurang lebih, kalau orang itu 2 meter itu seginian saya ya. Itu ada 15 orang lagi ke atas. Ya. Piro berarti 15 orang mana? Ya. Nah, segitu besarnya patung yang dibuat sang raja. Habis itu, orang disuruh menyembah patung itu. Kemudian ada orang-orang yang tidak mau menyembah patung itu. Siapa? Sadrak, Mesak, Abednego ini. Ketika orang ini nggak mau menyembah patung yang dibuat sang raja marah. Masukkan ke dapur api. Naikkan apinya 7 kali lipat. Sudah dinaikkan, sudah panas, dinaikkan lagi 7 kali lipat. Mau coba? Jangan coba-coba. Don't try this at home. Ya. Kemudian dimasukkanlah 3 orang ini ke dapur perapian. 3 orang masuk, yang keluar? Ya, yang keluar 4. Mana? Ketika 3 masuk, yang dilihat raja. Loh kok ada 4 iki? Dan 1 ini bagaikan seperti bukan orang. Ya kan? Gomet tuh. Wah, ini disuruh keluar. Dibawa keluar. Sadrak, Mesak, Abednego sudah jadi tulang belulang, jadi abu kah? Loh, jangankan tulangnya jadi abu. Bajunya loh, gak gosong. Kok bisa ya? Tuhan kita itu ajaib luar biasa. Kok bisa ya baju kok gak kobong ya? Kok gak kebakar baju itu ya? Sulapan ta iki. Iki pesulap kelas kakap apa kelas teri. Ini adalah pesulap, ini bukan hanya pesulap. Ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan di sana Tuhan menyatakan kemuliaannya, mujizatnya. Ya. Jangankan tulangnya, rambutnya, baju lo gak kebakar. Gak masuk akal. Itulah Tuhan yang gak masuk
Di akal. Jadi Tuhan jangan dimasukkan di akal. Jadi Tuhan dimasukkan di toples. Ya. Tuhan dimasukkan di dompet. Tuhan dimasukkan di hatinya di mana? Mana hati? Ya. Kalau Tuhan dimasukkan di akal, gak masuk akal. Karena Tuhan bekerja di luar akal manusia. Nah itulah yang dikatakan, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Karena Nebukadnezar sudah melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Di pasal yang ketiga itu. Karena dia melihat, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa ketiga orang ini yang sudah dimasukkan dalam dapur perapian yang panas 7 kalinya, itu gak apa-apa. Ya. Gak mama juga ya. Gak apa-apa 3 orang ini. Aman-aman wae. Itulah yang disaksikan oleh sang raja Nebukadnezar. Maka dia menyatakan apa? Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizatnya. Dan raja menyatakan apa? Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Pemerintahannya turun-temurun. Akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan atas umat-umat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah, bagaikan keempat laskar Kristus inilah, kita demikian juga diutus di tengah-tengah kawanan yang sedang bengkok hatinya. Oleh sebab itu, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah duta-dutanya kerajaan Allah. Kalau enggak ada mereka yang takut akan Tuhan sebagai duta kerajaan Allah, maka di ayat yang ketiga, sang raja tidak akan bisa menyatakan bahwa kerajaannya itu loh ajaib besar sampai turun-temurun. Dan ini dinyatakan oleh sebab apa? Oleh karena keempat orang ini. Yang pertama ya oleh karena ketiga orang ini. Karena sang raja menyaksikan betapa besarnya, ajaibnya Tuhan Allah yang disembah oleh mereka. Karena mereka enggak mau menyembah patung buatan manusia. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh sang raja. Tetapi mereka berkuat hati, berteguh hati. Mereka menyatakan bahwa sekali-kali pun aku tidak akan pernah menyembah patung yang tuh raja buat. Ini. Bagaikan juga seperti itulah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, umat yang dipilih Tuhan berada di dalam dunia yang saat ini. Berada di dalam lingkungan, di dalam kondisi sekitar yang sedang bengkok hatinya, ya. Yang sedang di dalam kegelapan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Engkau adalah terang yang harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Itulah mengapa kita diutus Tuhan. Kalau kita pakai nama, namaku, ini maaf kata ya, ini nama, bukan hanya sekedar nama ya. Misal orang tua mengasih nama, saya namanya Yesus gitu ya. Lalu saya ini, orang-orang sudah tahu nama Yesus itu seperti apa Yesus itu. Saya nggak pakai nama-nama yang lain, banyak nama-nama ini gini ya. Misal namanya Yesus gitu ya. Wah. Ya, kalau mau yang tersinggung ya kan nggak bisa nama Yesus, nggak ada atau di sini, adanya di sono. Ada di Spanyol. Lah ya, Yesus gitu ya. Tapi kelakuannya nggak seperti Yesus, ya apa? Ya kan? Padahal
Namanya mencerminkan bahwa kerajaan surga itu. Nama kerajaan surga. Bukan nama sembarang nama gitu kan. Tapi yang kelakuannya, wah kebacotnya sembarang, bukan sembarang nama juga saking kebacotnya gitu loh. Ya. Jadi ini adalah sebuah hal, bukan hanya, ini paling sepele tuh nama ya. Namanya siapa? Yesus. Mau sekedar loh. Loh Yesus berarti ini orang saleh. Dicobai. Pencobaan yang ku cobai. Dicobai duit sak kepok hilang. Loh dicobai handphone hilang. Loh ini duduk Yesus iki. Ya. Bayangkan. Ini mengenai nama saja kita sudah sering gak bisa mencerminkan nama yang dikasihkan gitu loh. Oke lah mungkin kita gak menginginkan nama itulah oleh orang tua kita ya. Tapi kita memberi diri dibaptis loh. Siapa yang mau dibaptis itu kan bukan paksaan toh. Orang dibaptis itu karena kemauannya sendiri. Sudah dibaptis, punya nama baptis. Loh nama baptismu siapa? Siapa yang naik? Kok nyinggung mana? Kok nama baptisnya? Ini ngomong Daniel ya. Daniel. Tapi uripe duduk kayak Daniel. Gak berteguh iman. Itu. Jadi marilah kita ini adalah duta-duta Kristus. Kita ini duta-duta kerajaan Allah. Kita mau memegahkan, membangun kerajaan Allah itu di bumi ini. Oleh kekuatan daripada Roh Kudus. Ya. Kemudian yang berikutnya itu kan di situ dikatakan akhirnya sang raja bermimpi lagi yang kedua. Dalam mimpinya itu akhirnya sang raja sampai menjadi gila. Di pasal yang keempat ini akhirnya sang raja itu menjadi gila. Dia akhirnya makan rumput, dia sampai mengasingkan diri seperti di hutan seperti itu. Kerajaannya akhirnya hancur. Nah itulah Tuhan itu dapat mengoyakkan, bahkan seperti kerajaan itu yang enggak tergoncangkan. Tetapi Tuhan itu maha dahsyat. Dia dapat membolak-balikkan sebuah keadaan. Orang yang sombong, orang yang congkak hati, itu akan direndahkan oleh Tuhan. Bahkan bisa serendah-rendahnya. Seperti sang raja ini. Dengan kedudukan yang raja, yang begitu prestisius ya, yang begitu terhormatnya, menjadi orang yang tidak waras. Itu adalah sebuah hal yang mencorengnya. Tetapi itu yang dilakukan Tuhan bagi orang yang tinggi hati, yang sombong dan yang congkak hatinya. Ya. Kemudian di pasal yang kita langsung lompat ke yang 36 ke 37 ya. Jadi tidak perlu membahas mimpi raja ini. Jadi mimpinya intinya itu raja ini sampai menjadi gila, gak waras gitu ya. Akhirnya di pasal yang ayat yang ke-36, ini yang dinyatakan oleh sang raja. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Yang ke-37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan. Itu huruf besar semua ini ya. Oh ya, huruf besar semua. Ya, memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Inilah yang dialami oleh
Raja Nebukadnezar. Tuhan mengembalikan apa? Melebihi daripada kerajaannya yang sebelumnya. Tuhan, ya istilahnya Tuhan melipat kali gandakan. Ketika sang raja ini disadarkan kembali dan sang raja memuliakan Tuhan Allah Israel. Inilah pasal 4 di mana kita belajar, ini adalah kita belajar mengenai pertobatan sang raja. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara diutus Tuhan di mana. Ada yang di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan apapun. Jadilah duta kerajaan Allah. Karena Bapak Ibu Saudara nggak tahu siapa nanti Tuhan yang mau pilih untuk Tuhan mau jamah hati orang itu supaya dapat mengenal pekerjaan tangan Tuhan. Dan mereka boleh kembali berbalik, mereka boleh dapat bertobat. Bayangkan hati seorang raja. Raja ini raja yang tentu kalau raja itu hatinya harus keras, ya. Hati yang keras seperti batu, gak bisa dirasuki oleh penasehat-penasehat yang lainnya. Ini harus yang tangan besi gitu ya. Terkenalnya seperti itu. Tetapi raja ini dapat bertobat. Saya rasa pertobatan raja ini benar-benar sampai menggugah sorga. Karena apa? Ya, bukan hanya sekedar semuanya dikembalikan sampai melebihi dari apa yang dia punya sebelumnya. Karena juga di dalamnya itu ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego juga. Bayangkan hati seorang raja ini dapat dijamah Tuhan. Jadi jangan berkecil hati. Wah, temanku ini wis korak, gak mungkin iso bertobat. Wis gak mungkin iso. Aja ngomong ngono. Sing ngomong ngono justru iso menjauh dari Tuhan loh. Ya. Jadi jangan menghakimi temannya. Wah, gak mungkin iso wis bertobat di koncoku iki. Temanku wis duableke pol. Wis wong tuwa wis diapakno ae wis mbuh. Gak iso wis gak kara iso. Jangan seperti itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubahkan hati yang keras sekalipun ya. Wah, orang tuaku seperti ini gak mungkin iso gini-gini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah seperti mereka, keempat orang ini. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi dari apa yang sudah kita baca pelajari siang ini, tiga hal apa yang patut kita pelajari dari pasal 1 sampai 4 ini, yaitu jadilah duta kerajaan Allah. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati inilah kita diutus Tuhan menjadi terang, menjadi garam. Dan biarlah kita tetap dapat berdiri dengan kekuatan Allah. Apa kekuatan Allah itu? Kekuatan Allah itu apa? Ya Injil itu. Injil kebenaran itulah kekuatan Allah, kekuatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita berkasutkan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera, ya, yang sudah dikumandangkan oleh sang raja ya. Kiranya damai sejahtera itu berlimpah-limpah atas setiap umat, setiap bangsa, suku, bahasa. Dan yang kedua, kemuliaan Tuhan itu ada di setiap orang yang mau taat dan tahan uji. Ya, kemuliaan itu akan mengikuti orang-orang yang taat dan yang tahan uji. Karena setiap taburan itu pasti ada tuayan. Kita menabur dalam ketaatan,
kita menabur dalam tahan uji, maka kita akan menuai kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga yang kita mau pelajari dari Daniel 1-4 ini yaitu Tuhan, hanya Tuhan saja yang sanggup membolak-balikkan keadaan kita. Hanya Tuhan yang sanggup membolak-balikkan keadaan. Jadi berlindunglah di balik tangan Tuhan yang kuat, sebab Dialah yang akan menopang, membela, dan serta membukakan jalan yang tertutup. Bukan malah menjauh daripada Tuhan. Justru semakin dekatlah, berlindunglah di tangan Tuhan yang kuat ajaibnya. Karena Tuhan sanggup membolak-balikkan keadaan manusia. Kayak nasi goreng digoreng diwolak-walik ngono ya. Tapi orang yang taat, orang yang tahan uji, orang yang takut akan Tuhan, bukan ada di dalam wajan itu, tetapi ada di tangan Tuhan. Berlindung di tangan Tuhan. Kalau yang di wajan itu diseng bisa mencelat kono-kono, yang mau bar mabir ya. Kalau orang nak masak nasi, ada nasi yang loncat-loncat gak? Wah, nah itu hati-hati. Tapi kalau kita yang berlindung di tangan Tuhan, wah, kita ini ada goncangan, ada toh. Tapi kita ada perlindungan di tangan Tuhan yang kuat ini. Tuhan sanggup untuk membolak-balikkan keadaan. Bahkan, raja loh. Iki bukan 7 keturunan gak habis hartanya. Iki kerajaannya ini seolah-olah wis turun-temurun, gak kira habis. Tapi Tuhan bisa menghabiskannya. Dan sang raja mengalami itu sampai 7 masa waktu. Entah itu 7 tahun atau 7 bulan, dikatakan 7 masa waktunya. Kiranya 3 hal yang kita mau pelajari ini kita mau bawa pulang, menjadikan kita orang-orang terang, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadilah duta kerajaan Allah, dan kemuliaan Tuhan ada di setiap orang yang taat dan tahan uji, dan percayalah Tuhanlah yang sanggup untuk membolak-balikkan keadaan kita. Kita nyanyikan satu lagu ya, sebelum kita juga akan memasuki perjamuan kudus. Kita mau mempersiapkan hati kita, diri kita, untuk kita menerima perjamuan kudus dengan kita mengakui segala pelanggaran keberdosaan kita. Biarlah kita dilayakkan dan memasuki hadiratnya selalu. Oh, haleluya.